بتنسكب بتكون من السقام، مش كل كلمة بتنكتب بتوصل للمرام. من شوق الخير العرب أحمد خير الأنام، قلبي بالحب التهب ومدوبني الغرام. والأشعار كتبتله ومكاتبي وديت، والأشواق بعتله ريتها توصل يا ريت. Tanpa terasa kita sudah berada di penghujung tahun 2021. Hanya menghitung beberapa jam kemudian kita akan sampai pada tahun 2022. Itu artinya bahwa tahun 2022 menunjukkan bahwa umur kita semakin bertambah dan jatah kesempatan hidup kita di dunia semakin berkurang. Kita di dunia bagaikan orang yang sedang berjalan menuju satu tujuan. Ada yang berjalan cepat hingga sampai lebih cepat ke tempat tujuan. Ada yang berjalan lambat sehingga dia membutuhkan waktu yang agak lama untuk sampai pada satu tujuan. Kita semua akan sampai pada satu tujuan yang sama, yaitu kematian. Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Kematian bagaikan pintu yang setiap orang akan masuk ke dalamnya. Cepat ataupun lambat kita akan sampai pada pintu tersebut. Karenanya ketika tambah tahun maka tambah juga umur, dan artinya berkurang jatah kehidupan kita di dunia ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kali masuk tahun baru Masehi, maka kita sering disuguhkan dengan tontonan. Apakah itu kemudian bergadang sampai larut malam hanya menunggu detik-detik pergantian tahun baru? Apakah itu kemudian sampai melakukan perbuatan maksiat, minum minuman keras, melakukan perbuatan zina? Bahkan menjelang akhir tahun banyak beredar ramalan yang ada tentang apa yang akan terjadi pada tahun 2022. Dan banyak mereka yang melakukan satu tradisi yang dilakukan oleh orang-orang di luar Islam. Bukankah menyia-nyiakan waktu adalah sesuatu yang dilarang di dalam ajaran agama Islam? Bukankah melakukan perbuatan maksiat, apakah itu kemudian minum minuman keras, melakukan perbuatan zina ataupun yang lainnya, juga sesuatu yang dilarang, diharamkan di dalam ajaran agama Islam? Bukankah kemudian membenarkan ramalan-ramalan tukang ramal juga hal-hal yang dilarang di dalam syariat Islam? Bahkan Rasulullah SAW pun juga melarang kita untuk meniru apa yang menjadi tradisi orang-orang di luar Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala banyak bersumpah di dalam Al-Qur'an tentang waktu. Wal fajr, dan demi waktu fajar. Wad-duha, dan demi waktu duha. Wan nahari idza tajalla, dan demi waktu siang ketika mulai menampakkan. Wal asr, dan demi waktu asar. Wal laili idza yaghsha, dan demi waktu malam ketika mulai menyelimuti. Sumpah-sumpah ini semuanya tentang waktu, mulai dari waktu fajar sampai waktu malam, menunjukkan bahwa kita hendaknya memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Semua yang ada di dalam diri kita, semua yang terjadi pada diri kita, semua yang kita lakukan di setiap hari kita, nanti akan kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya hendaklah kita memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Pepatah Arab mengatakan, al-waqtu kas-sayfi illam taqta'hu qata'aka. Waktu bagaikan pedang, jika kamu tidak bisa memanfaatkannya, maka kamu akan dilindas. Karena waktu yang sudah berjalan tidak akan kembali lagi untuk sampai kepada kita lagi. Karenanya
di tahun baru ataupun di hari-hari yang lainnya, kita diperintahkan untuk memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Jika ada kesempatan untuk melakukan ibadah di malam hari, maka jangan pernah tunggu untuk melakukannya di pagi hari. Dan jika ada kesempatan untuk melakukan ibadah di pagi hari, maka jangan tunggu untuk melakukan kesempatan itu, ibadah tersebut di malam hari. Karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Bahkan Rasulullah SAW melarang kita untuk mengikuti tradisi-tradisi orang-orang non-muslim, baik itu tradisi yang merupakan kekufuran ataupun merupakan perbuatan dosa besar. Rasulullah SAW menyebutkan, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang meniru perilaku satu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Jika yang ditiru adalah perbuatan kufur, baik itu kufur perkataan, perbuatan ataupun kufur keyakinan, maka orang tersebut jatuh dan terjumus dalam kekufuran. Jika yang ditiru adalah perbuatan maksiat, dosa besar, maka orang tersebut juga jatuh dalam perbuatan dosa besar. Bukankah banyak di antara generasi-generasi kita, anak-anak muda, jika datang malam tahun baru, mereka mengikuti apa yang menjadi tradisi orang-orang non-muslim, bahkan kemudian melakukan maksiat, minum minuman keras, dan kemudian sampai melakukan perbuatan zina. Bukankah Rasulullah SAW di dalam sabdanya mengatakan, la tashrabil khamra fa innaha miftahu kulli syarr. Janganlah kalian minum minuman keras, karena minum minuman keras adalah kunci pembuka dari setiap keburukan. Bahkan Rasulullah SAW pun juga menyebutkan, setiap yang memabukkan, baik itu yang banyak ataupun yang sedikit, semuanya diharamkan. Al-Quran pun juga melarang kita untuk dekat-dekat dengan perbuatan zina. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina, karena itu adalah perbuatan keji dan jalan menuju keburukan. Semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita jangan terjerumus pada perbuatan maksiat. Bahkan kemudian muncul ramalan-ramalan apa yang akan terjadi nanti di tahun 2022, dan itu setiap adanya pergantian tahun baru maka muncul ramalan-ramalan tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada seorang peramal dan kemudian membenarkan apa yang dia ucapkan, maka sungguh dia telah kufur terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya orang yang datang sengaja untuk tanya tentang apa yang akan terjadi kemudian hari, kemudian dia bertanya dan dijawab pertanyaannya dengan ramalan-ramalan apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan kemudian dia membenarkan, maka orang tersebut telah jatuh dalam kekufuran. Karena tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam hendaknya kita memegang teguh ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jauh-jauh hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita semuanya, la tatba'unna sanana man kana qablakum shibran shibran dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu hujra dhabbin la dakhaltumuha. Qalu ya Rasulullah al-yahuda wan nasara, qala faman. Dan kalian nanti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian, satu jengkal demi satu jengkal, satu hasta demi satu hasta. Bahkan seandainya jika mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, kalian juga akan mengikutinya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, apakah yang anda maksud adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani wahai Rasulullah? Rasulullah kemudian mengatakan, siapa lagi?
Ini artinya kita dilarang untuk mengikuti tradisi-tradisi mereka. Kita dilarang untuk mengikuti apa yang menjadi kebiasaan mereka. Bukankah 1 Januari itu ditentukan dulu 46 tahun sebelum Masehi oleh Raja Julius Caesar, yang kemudian dijadikan sebagai hari penebusan dosa. Itu artinya bahwa mereka meyakini sebelumnya tradisi-tradisi yang dilarang di dalam agama Islam. Tidak ada hari penebusan dosa, tidak ada hari kemudian di situ semuanya dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita sendiri yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam hendaknya sadar, semakin hari semakin bertambah umur kita, semakin datang bulan yang baru semakin bertambah umur kita, semakin datang tahun yang baru semakin juga bertambah umur kita. Hendaknya kita muhasabah, introspeksi kepada diri kita masing-masing. Apa yang pernah kita lakukan untuk kemudian kita pertanggungjawabkan di hari kemudian. Apa yang pernah kita perbuat untuk kemudian kita pertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita semuanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang pernah dia lakukan untuk dia pertanggungjawabkan di hari kemudian. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita introspeksi diri, muhasabah kepada diri kita, apa yang pernah kita lakukan dalam 1 tahun kemarin. Jika kemudian ada kebaikan yang kita lakukan, mari kita tingkatkan di tahun yang baru. Jika kemudian kita pernah melakukan perbuatan maksiat, segeralah kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita menjadi orang yang beruntung, orang yang senantiasa bertambah nilai-nilai ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berharap mudah-mudahan Allah taala memberikan keberkahan kepada kita, baik pada umur kita, badan kita, kesehatan kita, rizki kita, keluarga kita, dan pada akhirnya pun kita senantiasa bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya kita pun juga menutup dunia ini dengan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin.